Gara-gara aku masak menu satu ini, Pak suami makannya sampai berkali-kali loh. Katanya ini tuh kok enak banget ya. Padahal ayamnya aku masak kayak gini loh. Nah, pertama-tama ayamnya mau aku potong-potong kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja. Kalau udah dicuci bersih, ini tinggal dimarinasi aja. Aku pakai marinasi bumbu instan, ditambahkan dengan bawang putih dan juga sedikit lada. Kemudian aku masukkan 2 sendok tepung maizena, ditambahkan dengan air secukupnya aja. Kalau udah ini tinggal ditutup aja dan diputar-putar sampai dia benar-benar tercampur merata. Ini disisihkan dulu, lanjut aku mau haluskan dulu batang serai yang udah aku potong-potongin sampai benar-benar halus ya. Kalau udah halus tinggal dimasukin aja ke dalam ayam yang udah kita campurkan tadi dengan bumbu. Ini tinggal diputar-putar aja kayak gini sampai semuanya merata ya. Kalau udah tercampur merata kayak gini, ini tinggal didiamkan aja dulu selama 15 menitan. Sambil menunggu ayamnya dimarinasi, aku mau bikin sambalnya dulu. Di sini aku pakai cabai merah, cabai setan ditambahkan dengan bawang merah. Ini diulek sampai dia benar-benar halus kayak gini ya. Kalau udah halus tambahkan dengan irisan tomat. Nah, ini tinggal diulek sampai dia tercampur merata kayak gini. Kalau udah tambahkan sesening, aku pakai garam aja, diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kemudian tambahkan dengan terasi yang udah aku bakar. Ini diulek sampai dia halus ya. Kalau udah halus ini tinggal disisihkan aja. Nah, untuk batang serehnya ini digeprek sampai benar-benar hancur ya. Kalau udah sisihkan dulu. Lanjut untuk teman ayamnya, aku mau pakai tahu. Biar bumbunya meresap sampai ke dalam, tahunya mau aku sayur-sayur kayak gini ya. Kalau udah tinggal ditambahkan aja dengan garam dan air secukupnya aja. Ini disisihkan dulu. Kemudian aku mau goreng ayam ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Ini aku pakai api sedang cenderung kecil ya, biar matangnya merata. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah setengah matang kayak gini, ini tinggal dimasukin aja batang serai yang udah digeprek-geprek tadi. Nah, ini pakai api kecil aja. Kalau udah kecoklatan kayak gini, tinggal diangkat lalu ditiriskan. Lanjut tahunya digoreng, jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah matang kayak gini, ini tinggal diangkat lalu ditiriskan aja. Nah, ini dia ayam serehnya udah matang. Ini dimakan dengan nasi hangat kayak gini tuh enak banget loh. Apalagi ditambah dengan lalapan mentimun, terong dan juga tahu. Walaupun ayamnya nggak direbus, tapi ini tuh matangnya sampai ke dalam. Dagingnya juga lembut. Ini tuh juicy banget. Yuk cobain di rumah. Karena saking doyannya sama jajanan satu ini sampai nggak pernah absen loh untuk belinya. Karena kebetulan mbaknya nggak jalan, jadi aku bikin aja deh di rumah. Nah, pertama-tama telurnya aku mau pecahin dulu dan dicampurkan dengan tahu. Kalau udah tinggal dibenyek-benyek kayak gini aja ya sampai dia halus. Kalau udah halus dan tercampur mata, ditambahkan dengan daun bawang dan juga irisan wortel. Nah, ini tinggal dibumbui aja dengan bawang putih, ladaku, merica bubuk dan juga secukupnya garam. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tercampur merata, aku mau pindah dulu ke dalam wadah. Ini tinggal dicampuri aja dengan tepung terigu, tepung tapioka. Untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Kalau udah ini tinggal dicampur aduk aja kayak gini sampai adonannya terbentuk kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal diambil aja secukupnya aja. Nah, ini tinggal dibulat-bulatkan aja ya. Jangan lupa tusuk satenya. Dilakukan seperti di video sampai semua adonannya habis ya. Kalau udah ini tinggal direbus aja ke dalam air yang udah aku siapkan. Ditambahkan dengan minyak biar nggak saling menempel. Ini dimasak sampai matang ya. Kalau udah matang ini tinggal diangkat lalu didinginkan. Sambil menunggu dingin, lanjut aku mau pecahkan dulu 1 butir telur. Tambahkan kaldu bubuk. Ini tinggal diaduk-aduk aja. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja adonan tadi sampai terbaluri dengan telur ya. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah kuning kayak gini, ini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini dia sampel tahunya udah matang. Ini dicocol dengan sambal kayak gini, udah enak banget. Yuk cobain di rumah. Ternyata masak jengkol kayak gini nggak ada drama bau-bau lagi dan juga jengkolnya pulen. Nah, pertama-tama jengkolnya mau aku kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal dibelah-belah aja. Kalau udah selesai dibelah ini tinggal dicuci bersih. Setelah dicuci bersih lanjut aku mau pindahkan dulu ke dalam wajan, tambahkan beras dan juga teh. Ini dikasih air secukupnya aja, dimasak sampai dia benar-benar empuk ya. Sambil menunggu jengkolnya matang, aku mau siapkan dulu ikan asinnya. Ikan asinnya aku belah-belah kayak gini aja ya. Kalau udah selesai dibelah, ini tinggal dipindahkan aja ke dalam sebuah wadah, ditambahkan dengan air secukupnya aja. Ini dicuci sampai bersih ya. Kalau udah dicuci bersih, ini disisihkan dulu, kembali ke dalam wajan. Ini jengkolnya udah matang, ini tinggal diangkat lalu dimasukkan ke dalam air. Nah, ini tinggal jengkolnya ditokok-tokok kayak gini. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Ini digoreng sampai matang kayak gini ya. Kalau udah angkat lalu tiriskan. Lalu goreng ikan asin yang udah dicuci bersih tadi. Kalau udah kuning kayak gini ya, angkat lalu dan tiriskan. Untuk sambalnya gampang banget, cuma cabai merah, bawang merah dikasihkan dengan
dengan garam secukupnya aja. Ini diulek sampai dia halus kayak gini ya. Kalau udah halus tinggal dimasukin aja ke dalam minyak yang aku pakai tadi. Tambahkan irisan tomat, ini diaduk-aduk sampai dia layu. Kalau udah layu tinggal dibumbui aja. Di sini aku pakai penyedap rasa aja, dimasak sampai dia benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi, dinginkan dulu baru kita masukin semua bahan yang udah digoreng tadi, diaduk-aduk sampai dia tercampur rata. Ini disisihkan dulu. Untuk teman sambalnya, di sini aku mau tumis dulu bawang merah. Kalau udah wangi tinggal dimasukin aja daun singkong yang udah aku cuci bersih sampai dia layu ya. Kalau udah layu ini tinggal dimasukin aja air secukupnya aja. Tambahkan dengan garam, ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah layu ini tinggal diangkat lalu disisihkan. Nah, ini dia sambalnya udah matang walaupun sederhana tapi ini tuh benar-benar endul banget. Yuk cobain di rumah. Dapat bocoran dari abang bakso langganan aku, katanya bikin saus bantalan itu gampang banget loh. Dan bahannya juga mudah didapat. Pertama-tama pepaya yang udah aku potong-potong ini mau aku kelupasin dulu dari kulitnya. Kalau udah dikelupasin kulitnya, tinggal dibuang aja bijinya kayak gini ya. Kalau udah pepayanya tinggal dipotong-potong menjadi dadu kayak gini aja sampai semuanya habis ya. Kalau semuanya udah kepotong menjadi dadu, ini tinggal dimasukin aja ke dalam kukusan. Tambahkan cabai merah, bawang merah dan bawang putih, ini dikukus sampai dia matang. Kalau udah matang ini tinggal dimasukin aja ke dalam blender atau chopper. Dan ini tinggal dihaluskan aja sampai benar-benar dia halus ya. Kalau udah halus tinggal dimasukin aja ke dalam wajan. Dimasak sampai dia tanak. Kalau udah tanak ini tinggal dibumbui aja dengan garam, gula dan juga sedikit cuka. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tanak ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah kedap udara. Nah, ini dia sambal bantalnya udah jadi. Ini dimakan dengan bakso, mie goreng, mie ayam, enak banget loh. Yuk cobain di rumah. Gak nyangka cuma modal satu pepaya muda aja udah bisa bikin stok lauk untuk 1 bulan ke depan. Nah, pertama-tama ini pepayanya mau aku petikin. Kalau udah ini tinggal dikelupasin aja dari kulitnya. Setelah kulitnya aku kelupasin, lanjut aku mau potong dulu bagian kerasnya. Kalau udah ini tinggal aku bagi aja menjadi 4 bagian ya. Kalau udah menjadi 4 bagian, ini biji tengahnya tinggal dibuang aja. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja. Kalau udah dicuci bersih, ini tinggal dimasukin aja ke dalam wadah dan diparut sampai dia halus kayak gini ya. Kalau udah selesai, ini tinggal diremes-remes aja. Kalau udah tambahkan dengan garam, ini diaduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja lagi. Bisa langsung dicuci pakai air mengalir ataupun dengan baskom ya. Kalau udah ini tinggal disaring aja sambil menunggu airnya saring. Di sini aku mau siapkan dulu ikan terinya. Nah, kalau untuk ikan terinya aku pakai ikan teri nasi. Ini dibelas aja sampai dia bersih. Kalau udah bersih ini tinggal disisihkan aja dulu. Lanjut aku mau siapkan dulu bumbu halusnya. Untuk bumbu halusnya aku pakai cabai merah, bawang merah. Biar ada rasa pedasnya aku tambahkan juga cabai setan ditambahkan dengan garam. Ini diulek sampai dia halus ya. Kalau lagi majer bisa pakai chopper kok. Di wadah lain aku mau campurkan dulu tepung terigu dan juga tepung beras, tambahkan dengan garam secukupnya dan juga sedikit kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata ya. Kalau udah tinggal dimasukin aja pepaya yang udah kering tadi. Ini diaduk-aduk kayak gini biar hasilnya makin mulus. Di sini aku mau saring dulu ya. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik ya. Kalau udah matang ini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Lakukan sampai adonannya habis. Kalau udah ini tinggal goreng aja ikan teri yang udah aku cuci bersih tadi. Ini digoreng sampai garing kayak gini ya. Kalau udah garing ini tinggal diangkat lalu disisihkan. Lanjut tumis cabai yang udah aku haluskan tadi. Jangan lupa diaduk-aduk. Kalau udah tanak ini tinggal dibumbui aja. Di sini aku pakai garam dan sedikit kaldu bubuk. Ini diaduk-aduk sampai dia mengkaramel kayak gini ya. Kalau udah dinginkan dulu. Kalau udah dingin tinggal dimasukin aja semua bahan yang udah digoreng tadi. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja ke dalam wadah kedap udara. Nah, dari satu buah pepaya aja udah bisa bikin stok lauk untuk 1 bulan ke depan. Tapi kayaknya 1 hari aja udah habis ya saking enaknya. Yuk cobain di rumah. Padahal cuma cemplongin wortel dan juga tempe secara bersamaan, udah berhasil bikin anakku makannya lahap. Katanya enak banget sampai habis untuk dicemilin aja. Nah, pertama-tama wortel sama tempe yang udah empuk tadi tinggal diulek aja. Kalau lagi majer bisa pakai chopper ya. Kalau udah halus tinggal dibumbui aja pakai garam, penyedap rasa dan juga sedikit lada. Pecahkan 1 butir telur ayam punyanya di rumah. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, ambil sedikit aja adonannya, terus digepal-gepal kayak gini. Ini kalau bentuknya terserah aja ya. Nah, ini tinggal dibaluri aja dengan tepung panirnya sampai adonannya semuanya tertutup ya. Kalau udah, ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Goreng dalam keadaan api sedang cenderung kecil ya, biar nanti nggak cepat gosong. Nah, ini jangan lupa dibolak-balik. Kalau udah mateng kayak gini, tinggal
diangkat lalu disajikan deh. Nah ini dia, walaupun cuma dari tempe dan wortel tapi udah bikin anakku makannya lahap. Dan ini juga bisa jadi ide bekal ke sekolah. Yuk cobain di rumah. Semenjak tahu nasi dicampurkan dengan ikan teri, ditambahkan dengan air secukupnya aja, ini bisa bikin jadi cemilan yang enak banget. Nah, ini nasinya dimasak aja sampai dia lembek. Kalau udah lembek ini tinggal di blender aja. Di sini tambahkan juga bawang putih, terus di blender sampai dia halus kayak gini ya. Kalau udah halus tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ini tinggal dibumbui aja. Di sini aku pakai penyedap rasa, garam secukupnya aja. Tinggal dicampurkan aja tepung tapioka dan tepung terigu. Untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya. Jika adonannya masih lembek bisa ditambahkan dengan tepung tapioka ya. Kalau udah ini tinggal dibentuk aja. Di sini aku mau bentuk kayak lenjer gitu loh. Selain bikin genjer, aku juga mau bikin yang bulat-bulat gitu. Kalau udah ini tinggal dimasak aja. Biar nggak saling menempel, di sini aku mau tambahkan dengan minyak secukupnya aja. Ini dimasak sampai dia benar-benar mengapung kayak gini ya. Kalau udah mengapung kayak gini, tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, sambil menunggu dingin, aku mau bikin kuah cukonya dulu. Di sini aku pakai cabai rawit dan bawang putih, tambahkan air secukupnya aja, di blender sampai halus ya. Masukkan 2 buah gula merah, tambahkan air secukupnya aja. Tinggal dimasukin aja cabai yang udah dihaluskan tadi, ditambahkan dengan asam jawa, gula putih, garam dan juga penyedap rasa. Ini dimasak sampai dia mendidih ya. Kalau udah mendidih tinggal disaring aja. Kalau udah tinggal disisihkan aja. Lanjut aku mau goreng dulu adonan tadi ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik ya. Pokoknya jangan sampai gosong kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal dibelah-belah aja kayak gini. Kalau udah ini tinggal dipindahkan aja ke dalam piring, ditambahkan dengan kuah cuko tadi. Biar makin segar, aku tambahkan juga dengan irisan mentimun. Seriusan deh, ini walaupun dari nasi sisa, tapi ini tuh endul banget. Yuk cobain di rumah. Suamiku tuh suka banget sama sayur kol. Daripada sayur kolnya untuk dijadikan lalapan aja, mending aku olah aja kayak gini deh. Nah, pertama-tama sayur kolnya mau aku iris tipis-tipis kayak gini ya. Kalau udah diiris tipis, ini tinggal dicuci bersih aja. Kalau udah dicuci bersih, ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah. Aku juga mau iris 1 buah wortel. Kalau udah, ini tinggal dicampurkan aja ke dalam kol. Lanjut untuk bumbu halusnya apa aja yang aku pakai, udah aku tulis bagian atas ya. Kalau udah, ini tinggal di blender aja sampai dia halus. Kalau udah halus, tinggal dituang aja ke dalam baskom tadi. Tambahkan ketumbar bubuk, penyedap rasa, garam, dan ini tuh diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, tinggal dimasukin aja tepung terigu, tepung maizena, dan tepung beras. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, aku mau masukin dulu daun bawang. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau untuk teksturnya aku kayak gini aja ya. Kalau udah lanjut aku mau dulu goreng ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Kalau untuk bentuknya ini sesuaikan dengan selera aja ya. Kalau aku lebih suka dibulat-bulat kayak gini. Kalau udah matang kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, ini dia bakwan gorengnya udah matang. Kalau makan gorengan tanpa sambal tuh kayaknya kurang lengkap ya. Aku mau tambahkan dengan cabai rawit. Ini tuh dimakan kayak gini aja udah endul banget. Yuk cobain di rumah. Punya saya di rumah jangan cuma dimasak kayak gitu aja pun. Sekali-sekali cobain deh dimasak kayak gini. Nah, pertama-tama kacang panjang yang panjang ini mau aku pendek-pendekkan dulu. Kalau udah aku juga mau potongin dulu sayur kangkungnya. Dan ini tinggal dicuci bersih aja. Di dalam wajan lain tambahkan dengan garam. Ini tinggal direbus aja daun kangkung, terus toge dan juga kacang panjangnya. Ini dimasak sampai dia empuk ya. Kalau udah disisihkan. Goreng kerupuk merah ke dalam minyak yang udah aku panaskan sampai dia mengembang. Kalau udah angkat lalu tiriskan. Aku juga mau goreng kacang tanah. Jangan lupa diaduk-aduk. Kalau udah matang kayak gini tinggal diangkat. Terakhir aku mau goreng tahu. Ini kalau udah berkulit kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Nah, untuk bumbu halusnya gampang banget. Apa aja yang aku pakai udah aku tulis di bagian atas ya. Kalau untuk kepedasannya sesuaikan dengan selera. Ini diulek aja sampai dia halus kayak gini. Kalau udah halus tambahkan dengan kacang tanah yang udah aku goreng tadi. Ini diulek sampai dia halus kayak gini ya. Kalau teksturnya udah kayak gini tinggal ditambahkan aja air secukupnya aja. Diaduk-aduk kemudian tambahkan air asam jawa secukupnya aja. Dan tambahkan juga gula merah seikhlasnya aja. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata kayak gini. Kalau udah tercampur merata tinggal dimasukin aja sayur yang udah aku rebus tadi. Untuk banyak kuah kacangnya disesuaikan dengan selera aja ya. Kalau udah ini dimasukin aja mie, baru aku masukin tahu yang udah aku iris-iris kayak gini. Tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata tinggal disajikan aja. Jangan lupa dengan kerupuk merahnya. Nah, ini dia lotek padang ditemani dengan bakwan goreng, gurih, pedas, pokoknya nagih. Yuk cobain di rumah.
Bosan dengan olahan ayam yang gitu-gitu aja? Sekali-sekali cobain deh dimasak menu satu ini. Dijamin suami dan anak pasti suka. Pertama-tama aku pakai paha ayam ya. Ini aku potong-potong sesuaikan dengan selera aja. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja. Kalau udah dicuci bersih, pindahkan ke dalam wadah. Ini tinggal dimarinasi aja dengan jeruk nipis. Terus ini didiamkan dulu. Di dalam wajan yang udah bersih air, tambahkan garam, masukkan nangka. Ini dimasak sampai empuk ya. Kalau udah matang, tinggal diangkat lalu tiriskan. Kalau untuk bumbu halusnya, apa aja yang aku pakai udah aku tulis di bagian atas ya. Tambahkan air, lalu di blender sampai dia halus. Kalau udah halus, tumis bawang merah ke dalam minyak yang udah aku panaskan sampai wangi. Kalau udah wangi, baru kita masukin bumbu halusnya tadi. Diaduk-aduk, tambahkan batang serai, daun salam dan juga daun jeruk. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tinggal dimasukin aja bumbunya. Jangan lupa ketumbar dan juga lada. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah matang dan tanak, tinggal dimasukin aja ayamnya. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, tunggu dulu sampai ayamnya matang. Kalau udah matang, tinggal dimasukin aja nangka yang udah direbus tadi. Diaduk-aduk, kalau udah tercampur baru kita masukin air kelapa. Di sini aku pakai 1 gelas ya. Tinggal dibumbui aja dengan garam dan penyedap rasa. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata dan dimasak sampai airnya mengurang kayak gini ya. Kalau airnya udah mengurang kayak gini, tinggal disajikan aja. Seriusan wanginya tuh sampai perut tengah meronta-ronta minta diisi. Nah, ini dia sambalnya udah matang, dimakan dengan nasi hangat dan lalapan mentimun kayak gini. Dijamin deh bakal boros nasi ayamnya yang empuk di bagian dalam, gak amis dan juga bikin nagih. Yuk cobain di rumah. Aku mau minta makasih banyak banget sama orang yang udah ciptain resep satu ini. Karena gara-gara masak ini tadi pagi, aku sampai dipuji-puji sama pak suami loh. Padahal bahannya tuh gampang banget loh. Pertama-tama telur yang udah aku kocok lepas, mau aku dadar dulu sampai dia matang. Tambahkan nasi dan 1 kaleng sarden. Ini untuk mereknya bebas ya. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai sardennya tercampur merata dengan nasi ya bun. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja. Toppingnya sesuaikan dengan selera aja ya bun. Masukin irisan cabai merah, bawang merah dan juga daun bawang. Biar makin mantap, aku juga tambahkan beberapa biji petai. Nah, jangan sampai kelupaan nih sama sayur manisnya. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah ini tinggal ditambahkan aja garam secukupnya aja. Koreksi rasa, kalau udah pas ini tinggal disajikan aja. Jangan lupa irisan tomat, mentimun, dan juga kerupuknya. Nah, ini dia nasi goreng sardennya yang simple banget dibuat. Ini enak banget loh, nggak ada rasa amisnya. Penasaran? Yuk cobain di rumah. Nemu jolang-jaling di sudut pasar, langsung aja aku ajak main ke meja dapur. Nah, ini pertama-tama jolang-jalingnya mau aku bersihkan dulu ya. Kalau udah ini tinggal di toko-toko aja sampai teksturnya kayak gini. Nah, untuk temannya di sini aku pakai ikan yang kecil-kecil kayak gini ya. Ini tinggal dibuang aja kotorannya. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja. Tinggal dimarinasi aja dengan jeruk nipis dan garam. Lanjut goreng jolang-jalingnya ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Gorengnya jangan terlalu lama. Kalau udah berubah warna tinggal diangkat lalu tiriskan. Nah, untuk ikannya tinggal digoreng aja sampai kering kayak gini. Kalau udah tinggal diangkat lalu tiriskan. Kalau untuk sambalnya gampang banget, cabai merah, bawang merah dan juga garam. Ini diulek sampai dia halus kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal ditumis saja tomat dan juga cabai yang udah diulek tadi, diaduk-aduk. Ini tinggal dibumbui aja. Di sini aku pakai penyedap rasa. Ini diaduk-aduk sampai dia tanak dan wangi kayak gini ya. Kalau udah tanak, matikan kompor, masukin deh semua bahan yang udah digoreng tadi. Diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau udah tercampur merata, ini tinggal disajikan aja. Dimakan dengan nasi hangat kayak gini, bakal nambah-nambah nasi. Yuk cobain di rumah.